Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12. Kita lanjutkan materi kita yang minggu lalu ya. Di sini Ibu kasih judul cara lain. Ini maksudnya beberapa soal yang kita bahas di pertemuan lalu ternyata bisa kita selesaikan dengan cara lain ya. Di sini kita akan menggunakan tabel untuk melihat hasilnya. Nah, baik, seperti kasus menghitung peluang bola masuk ring basket sebanyak 2 kali dalam 3 kali lemparan. Pada pertemuan yang lalu itu kita bahas, kita selesaikan dengan menggunakan rumus ya kan, hasilnya kan 0,375. Nah, kita bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan tabel. Dengan catatan kita sudah bisa menentukan ini nak, dari cerita yang kita dapat, dari kasus yang kita dapat, kita sudah bisa menyimpulkan sampai di sini, maka kita sudah bisa melihatnya di tabel hasilnya berapa. Jadi ini kan 2 kali lemparan ini kan yang diharapkan masuk ring, berarti di sini X-nya 2, kemudian 3 kali lemparan ini banyaknya percobaan itu N. Peluangnya itu, peluang 1 kali lemparan sukses itu kan setengah, dengan setengah sukses, setengah gagal. Nah, maka ketika kita sudah bisa menentukan X, N, dan P-nya, maka kita sudah bisa menggunakan tabel. Nah, jadi kita akan mencoba menggunakan tabel ini. Nah, tadi peluangnya setengah ya, Ibu ubah menjadi 0,5 karena pada tabel itu tidak berupa pecahan tapi berupa desimal. Oke, kita akan melihat tabel berapakah hasil dari ini ya, apakah sama dengan cara menggunakan rumus kemarin ya. Bentar ya. Oke. Kita akan menggunakan tabel distribusi binomial. Tabel distribusi binomial. Nah, cuman pakai cara tabel ini pada saat kita ujian kan tidak boleh bawa tabel. Nah, jadi kalau pada saat ujian cara ini tidak bisa digunakan. Berarti kita harus menggunakan cara rumus. Baik, kita lihat ya. Ini untuk yang pertama nih tadi. Ini adalah nilai X, ini N, ini P. Tinggal kalian perhatikan di sini udah jelas. Di sini N, X, P. Nah, N kita itu 3, ini X ya, X, N, P. Tapi betul ya nih, X, ini N, ini P. Nah, untuk X nya 2, nanti X nya 2, di sini bisa di sini, bisa di sini, tergantung nilai N. N nya 3, berarti di sini N nya 3, X nya 2. Nah, kemudian kita cari P nya 0,5, kita cari P nya 0,5 tuh. Nah, P-nya 0,5. Kita dapatlah 0,375. Oke, kita bandingkan dengan hasil yang kemarin kita menggunakan apa? Cara rumus ya, ternyata sama ya, 0,375. Oke, kalau kita lihat sih memang lebih gampang menggunakan tabel, cuman kan menggunakan tabel itu berarti pada saat ujian tidak bisa digunakan karena tidak boleh bawa tabel pada saat ujian kan. Nah, oke. Masih soal yang kemarin kita bahas tentang probabilitas seorang bayi tidak diimunisasi rubella. Nah, ini kan kita dapatkan ini kemarin setelah dari ceritanya udah kita olah, dapatlah B. B itu maksudnya mungkin binomial ya. X-nya 3, N-nya 4, P-nya 0,2 dari cerita yang kita dapatkan kemarin. Ini dia. Nah, ini kita hitung menggunakan rumus. Sekarang kita cocokkan pakai tabel, sama enggak hasilnya ya. Oke. B 3, 4, 0,2 berarti mana? Ini dia. 3, 4, 0,2. 3 untuk X, 4 untuk N, 0,2 untuk P. Berarti 4. N-nya 4. Berarti di sini. X-nya 3. Berarti di sini. 0,2 peluangnya 0,2 di sini. Nah, kita dapatkan 0,0256. Kita cocokkan ya dengan yang kemarin, hasilnya berapa? 0,0256. Ternyata sama. Oke. Baik, nah tabel di sini jangan salah gunakan ya nak ya. Tabel itu ada dua. Yang pertama tabel distribusi binomial itu ketika kita mencari ini. Mencari ini saja, B, X, N, P. Nah, ada satu lagi tabel distribusi binomial kumulatif. Itu ketika kita mencari seperti ini, peluang X kurang dari sama dengan X dari ini.
Nah, jadi kalau ada tambahan ini yang mengandung ketidaksamaan, maka yang kita gunakan adalah tabel distribusi binomial kumulatif. Ingat ya, kumulatif yang ada tanda ketidaksamaan ini. Ya, jadi kalau hanya ini saja berarti pakai yang binomial. Tapi kalau ada tambahan, ada tanda ketidaksamaan ini, berarti kita gunakan yang kumulatif. Oke, Ibu kasih contoh. Nah, misalnya nih dari cerita, akhirnya udah kita simpulkan seperti ini. Jadi peluang X kurang dari sama dengan 2 dari B 240,05. Bagaimana cara mencarinya? Nah, karena ada ini nih ketidaksamaan, berarti kalian enggak boleh gunakan tabel distribusi binomial lagi, tapi gunakan tabel distribusi binomial kumulatif. Oke, ini dia. Soalnya berbeda, Nak, antara tabel distribusi binomial dengan tabel distribusi binomial kumulatif. Oke, kita gunakan yang kumulatif. Nah, ini kan tadi kan yang ditanyakan P kurang dari sama dengan 2. Nah, tetap saja kita melihat ini, Nak. Berarti ini X, N, P. Berarti N-nya dulu 4. X-nya 2, berarti 2. Peluangnya 0,05. Nah, berarti hasilnya adalah 0,9995. Oke, bisa ya. Jadi ingat saja, kalau tanpa ada kumulatif, tanpa ada yang kurang dari, sama dengan kurang dari, lebih dari, sama dengan lebih dari, nah itu kalian hanya gunakan tabel distribusi binomial. Tapi kalau ada ininya, berarti gunakan tabel distribusi binomial kumulatif. Oke, berikutnya Ibu akan membahas beberapa contoh soal. Di mana contoh soal ini nanti mungkin akan keluar di soal PTS ya. Paling Ibu ganti cerita ataupun ganti angka saja. Yang pertama, 2 dadu dilambungkan 1 kali. Jika Y menyatakan pasangan kedua mata dadu yang terlihat berjumlah prima. Tahu ya, prima apa? Prima itu adalah apa? Bilangan prima? Bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Nah, maka tentukanlah distribusi peluang variabel acak. Perhatikan, kalau yang ditanyakan adalah distribusi peluang variabel acak, maka jawabannya nanti akan berupa tabel. Nah, tabel seperti ini. Oke, sekarang kita cari macam mana untuk mengisi tabel ini. Oke, yang pertama kita buat dulu sampelnya. 2 buah mata dadu. Ini misalnya dadu pertama, ini dadu kedua. Setelah kita lempar, misalnya dadu pertama terbuka angka 1, terbuka angka 2, begitu kita jumlahkan dapatnya 2. Nah, ini hasil jumlahnya semua nih, hasil jumlah mata dadu yang terbuka. Berarti 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 1 tambah 3, 4, dan seterusnya sampai 6 tambah 6, 12 ya. Sampai 6 tambah 6, 12. Nah, setelah kita lihat ternyata jumlah sampelnya adalah 36. Nah, nilai-nilai Y-nya yang ditanyakan kan nilai-nilai Y. Y itu tadi apa? Menyatakan pasangan kedua mata dadu yang terlihat itu berjumlah prima. Kita lihat jumlahnya ini mana saja yang termasuk bilangan prima. Berarti kan ada 2, 3, 5, 7, dan 11. Jadi nilai-nilai Y-nya bisa kita tuliskan. Y sama dengan 2, 3, 5, 7, 11. Nah, tuliskan di sini. Kemudian N itu banyaknya berapa? Misalnya 2 ini banyaknya munculnya ada berapa? 1 karena kan? Berarti N-nya 1. Sedangkan ini adalah peluangnya berarti 1 dari 36, berarti 1 per 36. Kemudian untuk Y sama dengan 3, kita lihat 3-nya muncul berapa kali? Ada 2 ya, Nak ya, berarti N-nya 2. Maka peluangnya adalah 2 per 36, disederhanakan ya. Kemudian 5 ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. Kalau begitu N-nya 4. Berarti peluangnya 4 per 36. Jadi sederhanakan juga. 7. Sekarang kita lihat 7. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. 5, 6. 7, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 N-nya. Berarti 6 per 36. Jadi 1 per 6. Yang terakhir 11. Prima yang 11. Berarti ada berapa kali muncul? 1, 2. Berarti N-nya 2.
peluangnya berarti 2/36, disederhanakan jadi 1/18. Nah, jadi distribusi peluang acak Y-nya ya tinggal kita pindahkan. Y-nya itu 2, 3, 5, 7, 11, maka peluangnya tinggal kita susun. Kalau yang 2 tadi dapatnya 1/6, mana dia? Ini. Kalau 3 dapatnya 1/18, nah sampailah yang 11 dapatnya 1/18. Oke, seperti ini nanti insya Allah ada ya di PTS-nya. Baik, contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang kedua. Sebuah kantong berisi 4 kelereng biru dan 6 kelereng merah. Dari kantong diambil 3 kelereng secara berurutan. Berarti setelah satu kelereng diambil, kelereng tidak dikembalikan lagi. Oh, berarti pada pengambilan pertama, begitu mau ngambil pengambilan kedua, kelereng yang udah kita ambil tadi tidak kita kembalikan. Nah, itu akan berpengaruh pada jumlah kelereng keseluruhan. Harusnya kan keseluruhannya kan 10, tapi begitu pengambilan pertama kelerengnya tidak dikembalikan, berarti berubah menjadi 9, seterusnya sampai pengambilan yang ketiga. Oke, kita buat dulu sampelnya, Nak. Pengambilan pertama, kalau tidak merah ya biru. Pengambilan kedua sama, kalau tidak merah ya biru, kalau tidak merah ya biru, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan pasangan M, 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 merah, 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 kemudian merah, merah, biru, kemudian merah, biru, merah, sampailah pada biru, biru, biru. Oke, semuanya ada 8. Nah, Z itu kan menyatakan banyaknya kelereng biru yang terambil. Banyaknya kelereng biru yang terambil. Kita bisa melihat nilai-nilai Z. Di sini ada enggak kelereng biru yang terambil? Tidak ada ya, 0. Berarti ada 0. Di sini berapa kelereng yang terambil? 1. Kelereng biru yang terambil 1. Berarti bisa 1 nilai Z-nya. Nah, yang di sini kelereng birunya yang terambil berapa? 2. Berarti bisa 2 nilai Z-nya. Nah, yang di sini kelereng birunya berapa? 3. Berarti bisa 3 nilai Z-nya. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Kalau begitu nilai-nilai Z itu 0, 1, 2, 3. Oke. Kita akan mencari peluang dari Z mulai dari Z-nya sama dengan 0. Perhatikan baik-baik ya, Nak ya. Oke. F0 sama dengan P, Z sama dengan 0. P yang sama dengan 0, Z-nya artinya birunya tidak terambil sama sekali, berarti kan yang ini. Berarti P, M, M, M. Nah, harus kita pisah, Nak. Mencari peluangnya mengapa? Karena kasus ini pada pengambilan itu kelerengnya tidak dikembalikan. Jadi dia maksudnya pengambilan pertama itu berpengaruh pada pengambilan kedua dan ketiga. Maka harus dipisah seperti ini. Jadi peluang terambil merah dikali peluang terambil merah dikali peluang terambil merah. Oke, kita hitung satu persatu peluangnya. Yang pertama-tama pada pengambilan pertama ini kan masih utuh nih. Merahnya masih ada 6, kemudian kelereng keseluruhannya juga masih 10. Berarti 6/10. Begitu pengambilan kedua, kelereng merahnya berkurang 1, tinggal 5. Begitu juga kelereng keseluruhan dari 10 tinggal 9 karena pengambilan pertama tadi tidak dikembalikan ya. Oke, pada pengambilan ketiga juga berarti merahnya sudah tinggal 4. Kemudian kelereng yang keseluruhan kan pengambilan kedua tidak dikembalikan, berarti pada pengambilan ketiga kelerengnya hanya tinggal 8. Oke, kalian kalikan semua, disederhanakan, dapat hasilnya 1/6. Oke, Ibu akan jelaskan sampai PZ sama dengan 1. Yang 2 sama 3 kalian lanjutkan sendiri ya. Oke. F1 dimana P sama dengan 1 maksudnya PZ sama dengan 1, maksudnya ini Z sama dengan 1, terambil birunya 1. Berarti kan ini kan berarti ada 3 kemungkinan, ini atau ini atau ini. Oke, kita tambahkan peluang keseluruhannya, berarti peluang ini tambah peluang ini tambah peluang ini. Nah, mereka sendiri harus dipecah-pecah lagi. Berarti antara mereka sendiri dikali antara peluang satu dengan peluang yang lain ditambah. Oke. Jadi ini peluang B, peluang M, peluang M ditambah peluang M dikali peluang B dikali peluang M dan seterusnya sampai sini ya. Nah, sedangkan nilainya sama seperti tadi, Nak.
peluang M terambil B dulu yang atas. Peluang B terambil biru. Biru itu yang kalau pada pengambilan pertama birunya masih utuh 4, kelerengnya juga masih utuh semua, berarti 4/10. Kemudian PM. PM merahnya masih utuh juga 6, tapi kelereng keseluruhannya sudah berkurang menjadi 9. Oke, jadi 6/9. Pada pengambilan ketiga merah lagi berarti merahnya tadi 6 jadi berkurang jadi 5. Kelereng tadi 9 sekarang tinggal 8. Perhatikan ya, ini berarti ini ditambah. Nah, ketika memulai yang baru lagi dia kembali normal, Nak. Jadi pada saat ini ya PM berarti kembali normal lagi. PM merahnya itu masih 6 ya, keseluruhannya masih 10. Kemudian dikali dengan PB, birunya masih lengkap 4, tapi keseluruhannya jadi tinggal 9, dan seterusnya. Perhatikan, setiap ini kan pengambilan 1, pengambilan 2, pengambilan 3. Begitu memulai lagi, berarti ini udah mulai dari awal lagi. Kelerengnya jadi utuh ya, jadi ini. Oke. Setelah kalian kalikan, disederhanakan, dapatlah 1/2. Oke, begitu juga halnya dengan Z sama dengan 2, sama caranya, dan Z sama dengan 3. Nah, karena Z sama dengan 3 ini pendek, Ibu jelaskan ya. Peluang yang BBB, artinya 3 yang terambil B. Ini dah, berarti kejadiannya ini. Kita bisa peluang PB dikali PB dikali PB. Oke, awalnya pada pengambilan pertama penuh ya, birunya masih utuh 4, keseluruhannya masih 10. Pengambilan kedua, pengambilan pertama tidak dikembalikan, berarti birunya tinggal 3, kelereng keseluruhannya tinggal 9. Pengambilan ketiga, kelereng birunya jadi tinggal 2, keseluruhannya tinggal 8. Oke, kalian kalikan dapatnya 1/30. Baik, tinggal kita susun dalam sebuah tabel. Z sama dengan Z-nya 0, 1, 2, 3. Peluangnya tinggal kalian masukkan tadi. Ya, dari 1/6 tadi 1/6, kemudian 1/2, 3/10, dan terakhir 1/30. Oke, ingat seperti ini ada keluar di PTS, paling ganti kasus ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Ntar Ibu balik dulu. Nah, ini. Oke, perhatikan ya. Baik, contoh yang ketiga, misalkan di sini diketahui distribusi kumulatif variabel acak X sebagai berikut. Perhatikan nanti kalian tolong bedakan di sini yang berupa interval seperti ini. Ada juga nanti soalnya yang tidak berupa interval seperti ini. Nanti penyelesaiannya berbeda ya. Jadi kalian harus lebih teliti melihatnya. Jadi misalkan fx itu didefinisikan hasilnya 0 untuk x-nya kurang dari 0. Hasilnya 2/9 ini untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Hasil dari fungsinya itu 1/3 untuk 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, dan selanjutnya. Ya, oke. Tentukan nilai dari A. Yang pertama, peluang 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Kemudian peluang X tambah 1 X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 3. Oke, kita jawab satu persatu ya. Untuk yang pertama, peluang 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Perhatikan cara menjawabnya. Kalian ambil yang terbesar, berarti di sini F2 dikurang dengan yang interval bawahnya. Berarti dikurang F0. Berarti F2 dikurang F0. Nah, perhatikan F2, F sama dengan 2, X-nya sama dengan 2 yang mana? Yang ini 2-nya tidak masuk karena tidak ada sama dengan. Berarti yang ada sama dengannya di sini sama dengan 2, hasilnya setengah. Makanya di sini setengah. Kemudian F0 berarti X-nya sama dengan 0. Ini tidak masuk. Yang ini ya, di sini dia yang X sama dengan 0 masuk, berarti 2/9. Setengah dikurang 2/9. Setelah disamakan penyebutnya, dapatlah 5/18. Kemudian yang B, P. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, untuk yang B, PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 3. Nah, 1 ini, nah, di sebelum X sama dengan 1 itu kan ada X sama dengan 0, kan? Nah, berarti di sini 1 dikurang sebelumnya, yaitu 0. Nah, kalau yang 3 berarti 3 dikurang sebelumnya, yaitu 2. Ya udah, tinggal kita masukkan Fx sama dengan 1, yang sama dengan 1 adanya di sini, berarti 1/3,
Kemudian fx-nya sama dengan 0, berarti sama dengan 0, ini 2/9. Kemudian F3 berarti Fx sama dengan 3, adanya di sini ya. X sama dengan 3 nih, berarti 13/18. Kemudian F sama dengan Fx sama dengan 2, sama dengan 2 di sini, berarti 1/2. 1/2. Ya udah, tinggal kalian kurangkan, kemudian ditambah. Hasilnya 3/9. Nah, nomor 4, nah ini agak beda. Nah, perhatikan, diketahui ini fx dia 0 untuk x yang lain, kemudian dia x/12 untuk x-nya sama dengan 1 dan x-nya sama dengan 2. Kemudian dia x dikurang 1/12 itu untuk x-nya sama dengan 3, sama dengan 4, dan sama dengan 5. Pertanyaannya, tentukan P x lebih dari sama dengan 4 dan F2. Kalau lebih dari sama dengan 4, berarti kan dimulai dari 4. Yang lebih dari 4 ada enggak di sini? Ada ya? 5. Ada lagi? Enggak ada ya? Berarti hanya 4 dan 5. Berarti F4 ditambah F5. Kemudian dikurang dengan F2. F2 X sama dengan 2. Ternyata di X sama dengan 2 ada satu lagi yang nilainya sama, yaitu di X sama dengan 1. Oke, kita tambahkan saja. F1 ditambah F2. Ya, karena di sini kan untuk nilai x1 dan x-nya x sama dengan 1 dan x sama dengan 2 hasilnya sama ini. Nah, maka dua-duanya kita masukkan. Oke. Tinggal kita ganti F4 berarti x-nya 4, maka pakai fungsi yang ini. X-nya diganti 4, berarti 4 dikurang 1/12. Kemudian F5 berarti X-nya 5, berarti tetap pakai fungsi yang ini juga, berarti 5 dikurang 1/12. Kemudian F1 berarti di sini letaknya. F1 X-nya sama dengan 1, maka pakai yang ini. Berarti 1/12 ditambah F2, nah sama. F2 juga sama juga di sini, berarti 2/12. 2/12. Oke. Ibu rasa kalian bisa menjumlahkan dan mengurangkannya, hasilnya dapat 1/3. Baik, demikian beberapa contoh soal yang mungkin nanti di PTS Ibu keluarkan ya. Paling nanti Ibu ganti angka sama ganti ceritanya saja. Baik, sampai ketemu di soal PTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.